Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tradisi Bertutur. Kali ini kita akan mengisahkan jejak para tabi'in. Dan hari ini kita coba mengisahkan tentang kehidupan Atha bin Abi Rabah. Tiada aku melihat seorang pun yang lebih mengharapkan wajah Allah dengan ilmunya melainkan tiga orang: Atha, Tawuz, dan Mujahid. Demikian dikatakan Salamah bin Kuhail. Kita berada di 10 hari terakhir bulan Zulhijjah tahun 97 Hijriah, saat Baitul Atiq dibanjiri lautan manusia yang menyahut panggilan Allah hingga memenuhi seluruh ruas jalan. Ada yang berjalan kaki dan ada yang berkendaraan. Ada yang lanjut usia, ada pula yang muda belia, yang laki-laki atau yang wanita. Ada yang putih, ada pula yang hitam warna kulitnya. Ada orang Arab, ada pula orang Ajam. Ada raja dan ada rakyat jelata. Mereka datang berbondong-bondong menyahut seruan rajanya manusia dengan penuh khusyuk, tunduk, penuh harap dan sukacita. Adalah Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah kaum muslimin, raja tertinggi di dunia, sedang bertawaf di Baitul Atiq tanpa mengenakan penutup kepala, tanpa alas kaki, tanpa menggunakan apapun selain sarung dan ridha. Tak ada bedanya antara dirinya dengan rakyat biasa. Beliau seperti layaknya saudara-saudaranya karena Allah. Di belakangnya turut kedua putranya. Mereka laksana bulan purnama yang terang dan bercahaya, atau bagai sekuntum bunga merekah yang indah dan wangi baunya. Usai melakukan tawaf, khalifah menghampiri seorang kepercayaannya dan bertanya, "Di manakah temanmu itu?" Sambil menunjuk ke sudut barat Masjidil Haram, dia menjawab, "Di sana, beliau sedang berdiri untuk sholat." Dengan diiringi kedua putranya, khalifah bertandang menuju lokasi yang dimaksud. Para pengawal khalifah bermaksud menyibak kerumunan orang untuk melapangkan jalan bagi khalifah agar tidak berdesak-desakan. Namun, beliau mencegahnya dan berkata, "Ini adalah suatu tempat yang tidak membedakan antara rakyat dan raja. Tiada lebih utama antara satu dengan yang lain, sedikit pun, melainkan karena amal dan takwanya. Boleh jadi seseorang yang kusut dan berdebu diterima ibadahnya oleh Allah dengan penerimaan yang tidak diberikan kepada para raja." Kemudian beliau berjalan menuju laki-laki yang dimaksud. Beliau dapatkan ia dalam keadaan sholat, hanyut dalam ruku, dan beliau dapatkan ia dalam keadaan sholat, hanyut dalam ruku dan sujudnya. Sedangkan orang-orang duduk di belakang, di kanan dan kirinya. Maka duduklah khalifah di penghabisan majelis, begitu pula dengan kedua anaknya. Kedua putra mahkota itu mengamati dengan seksama. Seperti apa gerangan laki-laki yang dimaksud oleh Amirul Mukminin? Hingga beliau berkenan duduk bersama manusia banyak untuk menunggu laki-laki tersebut menuntaskan sholatnya. Ternyata beliau adalah seorang tua Habsyi yang berkulit hitam, keriting rambutnya dan pesek hidungnya. Jika duduk, laksana burung gagak yang berwarna hitam. Setelah merampungkan sholatnya, syekh itu menolehkan pandangan ke arah di mana khalifah duduk. Maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik segera mengucapkan salam, dan orang tua itu pun membalasnya dengan yang serupa. Di sini, khalifah menghadap orang tua tersebut dan menggunakan kesempatan itu untuk bertanya tentang manasik haji, rukun demi rukunnya. Sedangkan orang tua itu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Dia jelaskan dengan rinci dan tidak menolak kesempatan bagi yang ingin menambahnya. Ia sandarkan seluruh pendapatnya kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah merasa cukup dengan pertanyaannya, khalifah mendoakan syekh tersebut agar mendapat balasan yang lebih baik. Lalu khalifah berkata kepada kedua putranya, "Berdirilah kalian." Maka
berdirilah keduanya dan mereka pun beranjak menuju tempat Sya'i. Di tengah perjalanan Sya'i antara Syafah dan Marwah, kedua pemuda itu mendengar seruan para penyeru. Wahai kaum muslimin, tiada yang berhak berfatwa di tempat ini kecuali Atha bin Abi Rabbah. Jika tidak bertemu dengannya, hendaknya menemui Abdullah bin Abi Najih. Seorang dari pemuda itu langsung menoleh kepada ayahnya dan berkata, petugas Amirul Mukminin menyuruh manusia agar tidak meminta fatwa kepada seorang pun selain Atha bin Abi Rabbah dan temannya. Namun mengapa kita tadi justru datang dan meminta fatwa kepada seorang laki-laki yang tidak memberikan prioritas kepada khalifah dan tidak pula memberi hak penghormatan khusus kepadanya? Sulaiman berkata kepada putranya, wahai anakku, pria yang kamu lihat dan engkau melihat kami berlaku hormat di hadapannya tadi, dialah yang bernama Atha bin Abi Rabbah, orang yang berhak berfatwa di Masjidil Haram. Beliau mewarisi ilmu Abdullah bin Abbas dengan bagian yang banyak. Kemudian beliau melanjutkan, wahai anakku, carilah ilmu, karena dengan ilmu rakyat bawahan bisa menjadi terhormat, para budak bisa melampaui derajat para raja. Ungkapan Sulaiman bin Abdul Malik seperti yang beliau katakan kepada putranya tentang keutamaan ilmu tidaklah berlebihan. Atha bin Abi Rabbah sebagai bukti nyata, masa kecil beliau hanyalah sebagai budak milik seorang wanita penduduk Makkah. Hanya saja Allah memuliakan budak Habsyah ini sejak dia pancangkan kedua telapak kakinya di atas jalan ilmu. Beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. Sebagian untuk majikannya, beliau berkhidmat dengan baik dan menunaikan hak-hak majikannya. Sebagian lagi, beliau pergunakan waktunya untuk menyendiri bersama Rabb-Nya. Beliau tenggelam dalam peribadatan yang begitu suci dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga lainnya beliau pergunakan untuk berkutat dengan ilmu. Beliau datangi sisa-sisa para sahabat Rasulullah yang masih hidup dan berhasil meraguk ilmu dari sumbernya yang super jernih. Beliau mengambil ilmu dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat lain yang mulia rahimakumullah. Hingga dadanya penuh dengan ilmu, fiqih, dan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu majikan penduduk Mekah melihat budaknya telah menjual dirinya kepada Allah dan berbakat untuk menuntut ilmu, maka ia cabut haknya terhadap Atha. Dia mendekatkan budaknya, dia merdekakan budaknya demi takarub kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Sejak hari itu, Atha bin Rabbah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat tinggalnya, menjadi rumah tempat beliau bermalam, sebagai madrasah bagi beliau memperdalam ilmu, tempat sholat untuk takarub kepada Allah dengan takwa dan ketaatan. Hingga para pakar sejarah berkata, masjid itu menjadi tempat tidur bagi Atha bin Rabbah selama kurang lebih 20 tahun. Sampailah tabi'in yang agung ini ke derajat yang tinggi dalam hal ilmu, puncak keluhuran martabat yang tiada manusia yang mampu meraih derajat itu melainkan sedikit sekali pada zaman beliau. Telah diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar berkunjung ke Mekah untuk melakukan umrah. Orang-orang yang mengelilingi beliau untuk menanyakan persoalan agama dan meminta fatwa kepada beliau. Lalu beliau berkata, sungguh aku heran kepada kalian wahai penduduk Mekah. Kenapa kalian mengurumuni aku untuk bertanya tentang masalah-masalah itu? Padahal di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabbah. Atha bin Abi Rabbah mencapai puncak derajat dalam hal agama dan ilmu karena 2 hal. Pertama, beliau mampu mengendalikan jiwanya sehingga tidak memberi peluang untuk sibuk dalam urusan yang tidak berguna baginya. Kedua,
Beliau mampu mengatur waktunya sehingga tidak membuangnya secara sia-sia, seperti mengobrol atau perbuatan tak berguna lainnya. Muhammad bin Suqah mengisahkan kepada jamaah yang mengunjungi beliau, "Maukah aku ceritakan kepada kalian sesuatu yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian, sebagaimana kami telah mendapat manfaat karenanya?" Mereka berkata, "Mau." Beliau berkata, "Suatu hari Ata' bin Rabbah menasihatiku. Suatu hari Ata' bin Abi Rabbah menasihatiku, 'Wahai putra saudaraku, sesungguhnya orang-orang sebelum kita, yakni para sahabat, tidak menyukai banyak bicara.' Lalu aku katakan, 'Apa yang dianggap banyak bicara menurut mereka?' Beliau menjawab, 'Mereka menganggap bahwa setiap ucapan termasuk berlebih-lebihan, melainkan dalam rangka membaca Alkitab dan memahaminya, atau membaca hadis Rasulullah yang diriwayatkan dan harus diketahui, atau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau berbicara tentang ilmu yang dengannya menjadi sarana taqarrub kepada Allah, atau engkau membicarakan tentang kebutuhan dan pekerjaan yang memang harus dibicarakan.' Lalu beliau memperhatikan raut wajahku seraya berkata, 'Apakah kalian mengingkari firman Allah dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 11? Wa inna 'alaikum lahafidhin kiramang katibin,' yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Dan bahwa masing-masing dari kalian disertai oleh 2 malaikat. Ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Qaf ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqal mutalaqina 'anil yamini wa 'anil shimal qa'id ma yalfadhidu min qawli illa ladaihi raqibun atid, yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kemudian beliau berkata, "Tidakkah salah seseorang di antara kalian merasa malu manakala dibukakan lembaran catatan amal yang dikerjakan sepanjang siang, lalu dia mendapatkan di dalamnya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama maupun kepentingan dunianya? Sungguh, Allah memberikan manfaat kepada banyak orang melalui ilmu Ata' bin Abi Rabbah. Di antara mereka ada yang menjadi ahli ilmu yang handal, ada yang menjadi pengusaha, dan lain-lain." Imam Abu Hanifah An-Nu'man mengisahkan pengalaman beliau, "Aku pernah melakukan 5 kesalahan ketika melakukan manasik di Makkah. Lalu seorang tukang cukur mengajariku. Peristiwa itu terjadi saat aku bermaksud mencukur rambut karena hendak menyudahi ihram. Maka aku mendatangi seorang tukang cukur lalu bertanya, 'Berapa upah yang aku harus bayar untuk mencukur rambut kepala?' Tukang cukur itu menjawab, 'Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Ibadah tidak mempersyaratkan itu. Duduklah dan posisikan kepala sesuka Anda.' Aku pun merasa grogi dan duduk. Hanya saja ketika itu aku duduk membelakangi kiblat. Maka tukang cukur itu mengisyaratkan agar aku menghadap kiblat, dan aku pun menuruti kata-katanya. Yang demikian itu semakin membuat aku salah tingkah. Lalu saya serahkan kepada bagian kiri untuk dipangkas rambut. Namun tukang cukur itu berkata, 'Berikan bagian kanan.' Aku pun menyerahkan bagian kanan kepalaku. Tukang cukur itu mulai memangkas rambutku, sedangkan aku hanya diam memperhatikannya dengan takjub. Melihat sikapku, tukang cukur itu berkata, 'Mengapa Anda diam saja? Bertakbirlah.' Lalu aku pun bertakbir hingga aku beranjak untuk pergi. Untuk kesekian kalinya tukang cukur itu menegurku, 'Hendak kemana Anda?' Aku katakan, 'Aku hendak pergi menuju kendaraanku.' Tukang cukur itu berkata, 'Sholatlah 2 rakaat dahulu, baru kemudian silakan pergi sesuka hati Anda.' Aku pun sholat 2 rakaat. Lalu aku berkata pada diriku sendiri,
Tidak mungkin seorang tukang cukur bisa berbuat seperti ini, melainkan pasti dia memiliki ilmu. Lalu aku bertanya kepadanya, dari mana Anda mendapat tata cara manasik yang telah Anda ajarkan kepadaku tadi? Orang itu menjawab, aku melihat Atha bin Abi Rabbah mengerjakan seperti itu, lalu aku mengambilnya dan memberikan pengarahan kepada manusia dengannya. Sungguh gemerlapnya dunia telah merayu Atha bin Abi Rabbah, namun beliau berpaling dan menampiknya dengan serius. Sepanjang hayat, beliau hanya mengenakan baju yang harganya tidak lebih dari 5 dirham saja. Para khalifah telah meminta kesediaan beliau untuk menjadi pendamping mereka, namun beliau tidak mengabulkannya, karena beliau takut agamanya ternoda oleh dunianya. Namun demikian, terkadang beliau mengunjungi khalifah jika beliau merasa hal itu dapat mendatangkan manfaat bagi kaum muslim maupun kebaikan bagi agama. Pada gilirannya, Atha bin Abi Rabbah dikaruniai umur panjang hingga mencapai 100 tahun. Beliau penuhi umurnya dengan ilmu dan amal. Beliau isi dengan kebaikan dan takwa. Beliau sucikan dirinya dengan zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia dan mengharap apa yang ada di sisi Allah. Begitu ajal menjemput, alangkah ringan beban dunia yang di pundaknya, karena kebanyakan bekalnya adalah amal untuk akhirat. Ia bawa pahala 70 kali haji dan 70 kali wukuf di Arafah. Beliau memohon kepada Allah Ta'ala keridhaan dan jannahnya, dan mohon perlindungan kepadanya dari kemurkaannya dan siksa neraka. Demikian kisah Atha bin Abi Rabbah yang termaktub dalam buku Jejak Para Tabi'in yang ditulis Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di episode berikutnya.